Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cerita ini bagus ya metodenya, tapi perlu hati-hati. Dua hal perlu kita perhatikan, yakni pertama validitas kisah. Kisahnya ini benar enggak? Jangan sampai peserta didik atau mad'u itu meyakini sesuatu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Validitas. Yang kedua, penarikan kesimpulan. Ini saya ingin contohkan beberapa yang agak ramai di bulan Maulid nih. Kisah misalnya Abdul Muttalib dengan Abrohah. Ini saya kutipkan dari tafsir At-Tabari, juz 24, halaman 612. Panjang ceritanya. Prinsipnya begini, Abrohah ini dengan pasukannya kan menyita 200 ontanya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib datang menemui Abrohah. Kemudian penterjemahnya itu mengatakan bahwasanya Abdul Muttalib ini pemimpin yang disegani rakyatnya, suka memberi makan fakir miskin. Pokoknya dipuji oleh si penterjemah ini. Kemudian ketika datang ditanya oleh penterjemah, apa keperluan engkau kepada raja? Maka Abdul Muttalib mengatakan, keperluanku adalah agar dia mengembalikan 200 ekor ontaku. Ini diterjemahkan oleh penerjemah ke Abrohah. Abrohah kemudian mengatakan ke penterjemah, qul lahu, katakan kepada Abdul Muttalib, aku tadi itu sangat mengagumi engkau. Sebagai pemimpin berani datang. Bahkan dimuliakan oleh Abrohah ini. Abrohah awalnya duduk di atas, Abdul Muttalib di bawah, ikut duduk di bawah, menghormati. Aku sangat kagum kepada engkau. Tetapi ketika engkau berbicara maksud engkau ini, sudah hilanglah kekagumanku itu. Masa pemimpin kayak gitu? Engkau berbicara kepadaku tentang 200 ekor onta. Engkau ingin itu kembali. Sementara engkau membiarkan antara aku dengan agama engkau dan agama bapak engkau. Aku ini datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kok engkau nggak melobi itu? Ini ceritanya, ini sering disampaikan penceramah ya. Maka Abdul Muttalib kemudian mengatakan, sesungguhnya aku ini pemilik onta. Sementara rumah atau Ka'bah itu ada pemiliknya yang akan menjaganya. Prinsipnya begitulah cerita sepenggalan kalau ceritanya panjang. Cerita ini saya katakan tadi ya nggak apa-apa lah diceritakan, tapi hati-hati tadi. Pertama tadi saya katakan sumbernya. Kisah ini tidak punya sanad yang sabit. Jadi sanad ceritanya itu nggak kuat. Ibarat cerita ya cerita aja, mungkin kayak cerita Wali Songo. Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai sampai tubuhnya ditumbuhi lumut. Itu kan kita sering dengar ceritanya. Tapi sumbernya dari mana? Ini di silsilah tafsir Syekh Mustafa Al-Adawi diceritakan begitu. Nah, di dalam tafsir At-Tabari sendiri itu ada sanadnya ini ya. Dari Ibnu Humaid. Kemudian dari Salamah bin Al-Fadl. Dari Ibnu Ishaq. Jadi cerita itu dari Ibnu Ishaq, seorang sejarawan muslim, seorang tabi'in, tapi beliau cerita langsung. Nah, kita lihat Ibnu Ishaq ini lahirnya 85 Hijriah. Tahun gajah itu 52 sebelum Hijriah. Selisih 137 tahun. Beliau baru lahir. Cerita langsung tanpa menyatakan dari sini, saya mendengar dari bapakku misalnya, dari ini, dari ini, dari ini. Itu nggak ada. Nah, kalau hadis itu ya namanya terputus, itu begitu. Kalau yang cerita Rasulullah, kita yakin Rasulullah itu beliau dapat wahyu. Tapi kalau manusia selain Rasul, dari mana dapat cerita itu? Tentu ada sumbernya. Sumbernya dilacak-lacak ke sini. Ini yang kata Syekh Mustafa Al-Adawi, sanadnya ini yang bermasalah di situ. Yang kedua, kesimpulannya. Dari riwayat ini orang kemudian menyimpulkan
nggak usahlah membela agama Allah. Agama ini kan milik Allah, ngapain engkau bela-bela? Saya sering mendengar orang menjadikan riwayat ini jadi alasan. Pertama, ini bukan perilaku Nabi ya. Kenapa jadi seperti itu? Apakah Anda itu ngikuti agamanya Abdul Muthalib sehingga itu kalau ceritanya benar ya. Tapi ceritanya ini kan nggak jelas itu. Jadi kesimpulan ini bermasalah betul. Kemudian ngaku-ngaku bertauhid kepada Allah, nggak usah itu membela agama Allah Ta'ala. Siapa Anda ini kok bela-bela agama Allah? Itu loh Abdul Muthalib itu. Biar aja lah Ka'bah dihancur, itu urusan Allah. Padahal ini problemnya tadi, menarik kesimpulan dari riwayat yang tidak jelas. Ini problem di situ. Hati-hati dalam membuat atau menyampaikan sebuah kisah itu, jangan sampai muncul itulah. Seolah-olah jadi dalil. Padahal ya itu bukan dalil, karena pertama riwayatnya aja nggak jelas sanadnya. Kemudian yang kedua, kesimpulannya itu bertentangan dengan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hati-hati kisah itu begitu. Cek dulu validitasnya, cek kesimpulannya benar apa enggak. Al-Quran sendiri mengatakan ya dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ini penolong Allah. Disuruh begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dengan modal cerita yang seperti tadi, enggak usahlah ditolong Allah Ta'ala itu. Makna menolong Allah ini adalah ansarudinillah, menolong agama Allah. Di dalam tafsir Al-Kabir, tulisan Imam Ar-Razi. Menolong agama Allah itu bagaimana? Nah, ini ada 3 dijelaskan. Yang pertama itu adalah tadi menolong Allah di sini, yakni menolong agama Allah dan thariqahnya, bagaimana agar agama Allah syariatnya ini berjalan di muka bumi. Itu maksud dari menolong agama Allah. Yang Allah katakan liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar dimenangkannya atas semua agama. Itu menolong agama Allah begitu. Kita mengupayakan itu. Bukan agar kita samakan agama ini dengan semua agama. Ya, Allah menyuruh agar dimenangkan, kita malah samakan. Ya, Allah katakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang beriman dengan orang fasik, yakni orang kafir itu sama? Allah jawab sendiri, la yastawun, tidak sama. Kita katakan sama aja. Ini penentangan kepada Allah luar biasa manusia ini. Yang kedua, intan suruh hizballahi wa fariqah, yakni engkau menolong kelompoknya Allah, yakni orang-orang yang memperjuangkan aturan-aturan Allah Ta'ala itu. Sokong agamanya, sokong orangnya, bukan malah didiskreditkan. Yang ketiga, maksud dari intan surullah yansurkum itu adalah menolong Allah secara hakiki. Yakni Allah itu menjadikan setan itu sebagai musuh. Nah, kalau ada 2 pihak bermusuhan, menolong satu pihak itu tentu adalah dengan merealisir tujuan dari pihak yang ditolong. Apa yang ingin direalisir? Yakni ingin agar ketaatan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Sementara setan itu bertujuan agar kekufuran itu terrealisir di masyarakat. Jadi kalau bicara menolong itu berarti merealisasikan apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allah itu tidak ridho dengan kekufuran hambanya. Wala yardha li'ibadihil kufr. Jadi bentuk menolong Allah, menolong agama Allah itu agar bagaimana yang tidak diridhoi oleh Allah itu tidak dominan di tengah-tengah masyarakat. Ini satu kisah ya yang mungkin perlu kita hati-hati menyampaikannya. Nggak bisa jadi patokan penarikan hukum ya. Kenapa Imam Tabari tidak teliti akan kisah tersebut? Bagaimana nih?
Ustaz? Yaitu yang saya katakan di awal tadi, para ulama itu kadang bicara untuk kisah ini agak longgar memang. Jangankan Imam At-Tabari, Imam Ibnul Jauzi yang banyak hadis didhaifkan oleh beliau karena beliau sangat teliti sekali di dalam meneliti hadis. Itu banyak juga meloloskan kisah-kisah yang kalau kita lihat di Bahrud Dumu ini yang agak aneh juga. Jadi no problem itu. Asal tadi jangan kita jadikan untuk pengambilan hukum. Para ulama menulis itu bukan dalam rangka pengambilan hukum tadi. Seperti tadi hukum membela agama Allah, enggak di situ arah maksudnya itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung mungkin ya. Ada yang pernah menyampaikan begitu kemudian saya sampaikan ini kan bisa tersinggung. Maksud saya tidak menyinggung siapapun, tapi hendaknya kita berhati-hati itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.